Loh, kok mabok? Fenomena Muslim Senoparty dan standar ganda kesolehan kita. Ada satu pemandangan unik yang belakangan makin sering seliweran di feed Instagram atau TikTok kita. Isinya seorang artis atau influencer yang profilnya jelas-jelas Muslim, tapi di tangannya terselip gelas wine cantik, atau di rumahnya ada seekor husky yang dipanggil anak. Reaksi netizen biasanya terbelah dua. Satu kubu langsung sibuk ngetik ayat di kolom komentar, pasukan sekedar mengingatkan, dan satu kubu lagi pasang badan dengan tameng, jangan menghakimi, urusan dosa itu privasi. Tapi mari kita jujur-jujuran aja. Ada fenomena menarik di kalangan menengah ke atas, sering disebut Muslim Senoparty atau Socialite Muslim, di mana batasan antara halal, haram, dan gaya hidup itu jadi makin blur. Bagi sebagian kalangan menengah ke atas, minum wine bukan lagi soal mabok sampai teler di got. Ini soal estetika. Menuang cairan merah ke gelas kristal itu dianggap simbol kemapanan dan pergaulan kelas atas. Logikanya begini, gue nggak zina, gue nggak korupsi, gue cuma minum dikit pas dinner bareng kolega. Akhirnya, miras yang jelas-jelas ada label haramnya di buku paket agama SD perlahan mengalami normalisasi karena dianggap sebagai atribut kesuksesan. Sholat ya tetap jalan, tapi cheers juga jangan ketinggalan. Sebuah sinkretisme modern yang bikin malaikat pencatat amal mungkin butuh kopi tambahan buat lembur. Lalu ada soal anjing. Dulu pelihara anjing bagi muslim itu sesuatu banget. Sekarang, anjing ras mahal sudah jadi bagian dari dekorasi rumah mewah. Argumennya beralih dari ranah hukum agama ke ranah kemanusiaan. Anjing kan juga makhluk Tuhan. Masalahnya bukan di anjingnya, tapi di bagaimana kita sebagai masyarakat yang hobi pamer menggunakan simbol-simbol ini untuk menunjukkan bahwa kita itu open-minded dan progresif. Padahal ya dalam fikih kita tahu ada aturan main soal liur dan najisnya. Tapi ya itu tadi, kalau sudah demi konten estetik di teras rumah, fikih seringkali kalah sama algoritma. Fenomena ini sebenarnya potret Islam urban, di mana agama tidak lagi jadi kompas utama dalam bertindak, melainkan jadi aksesori identitas. Kita ingin tetap merasa religius, mungkin dengan umroh tiap tahun atau posting kutipan bijak, tapi kita juga nggak mau ketinggalan standar pergaulan global yang kebarat-baratan. Akhirnya muncul standar ganda yang lucu. Kita bisa menghujat orang yang makan babi sampai ke akar-akarnya, tapi kita biasa saja melihat artis idola kita menyesap champagne sambil mengelus anjingnya. Kenapa? Karena babi itu jorok, sementara wine dan anjing ras itu berkelas. Pada akhirnya, kita sedang menuju era di mana kesalehan itu dipilah-pilah mana yang gak bikin kita kelihatan kuno. Apakah kita harus jadi polisi moral? Ya enggak juga, capek. Tapi setidaknya jangan sampai